Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah setelah pertemuan lalu kita menceritakan sedikit tentang biografi Imam Ghazali dan bagaimana hidayah di dalam kitab-kitab tasawuf dalam madrasah Imam Ghazali. Maka kita bertemu lagi di dalam pertemuan yang kedua di dalam kitab Hidayatul Hidayah ini, dan kita akan mulai masuk di dalam kitab Hidayatul Hidayah ini. Insya Allah mari kita mulai sama-sama kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua kekuatan untuk membacanya dan untuk memahaminya dan untuk menghatamkannya dan untuk mengamalkannya. Itu yang paling penting. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal huda hudallah. Setelah bismillahirrahmanirrahim, Imam Ghazali mengatakan di dalam khutbatul kitabnya, innal huda hudallah. Katakanlah bahwasanya yang namanya huda, yaitu hidayah, itu milik Allah. Walaupun kita ini nak memberikan hidayah, tapi hidayah itu bukan milik kita. Makanya kita tidak bisa untuk memberikan hidayah. Yang kita bisa sebagai ustadz, sebagai orang, sebagai muslim, di dalam menasihati orang-orang lain adalah menunjukkan jalan yang benar dan jalan yang salah. Itulah tugas para ustadz dan tugas para nabi, yakni menunjukkan mana jalan yang benar dan menunjukkan salah, itu saja. Kemudian untuk menjadikan orang itu melangkah kepada jalan yang benar, itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberikan hidayah dengan makna menunjukkan jalan. Allah memberikan hidayah dengan makna Allah memberi kita kekuatan untuk bisa menempuh mana jalan yang benar. Kadangkala kita ini mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, tapi kita tidak ingin menempuh mana yang benar karena ada semacam syahwat di dalam diri kita yang membuat kita itu senang untuk menempuh hal-hal yang salah. Siapa yang tidak mengetahui umat Islam? Contohnya umat Islam. Saya tidak mengatakan umat-umat selain Islam. Semua umat Islam pasti mengetahui bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Tapi kalau dilihat siapa yang sholat dan siapa yang tak sholat, kita tengok di masjid-masjid itu. Masjid itu berapa saf setiap sholat berjamaah. Yakni kalau ada 4-5 saf, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita tengok mall-mall, setiap hari parkir berjubel, parkir banyak di mall manapun, sampai mall yang ada di dalam kota kecil atau di dalam kota besar, mall itu pasti penuh. Jelas penghuni mall jauh lebih banyak daripada penziarah masjid, penghuni masjid. Padahal kita semua mengetahui masjid ini tempat yang lebih afdol daripada mall. Tapi kenapa kok masjid itu lebih sepi daripada mall? Adanya hawa nafsu, tidak adanya hidayah yang diberikan oleh Allah. Walaupun kita tahu, tugasnya ustadz, saya kira ustadz di sini sudah menjelaskan semuanya, mana tempat yang baik dan mana tempat yang buruk. Saya tak kira ustadz kurang dalam menjelaskan, bahkan mungkin sudah, kalau menurut saya sudah surplus. Yakni para ustadz itu menjelaskan pentingnya ke masjid dan jangan terlalu banyak ke mall. Kan tetapi apa daya, yakni memberikan hidayah kepada banyak sekali orang dan menjadikan tetap masjid itu sepi daripada berbanding mall. Itulah yang ingin dikatakan oleh Imam Ghazali, qul innal huda hudallah, yakni walaupun saya ini menulis kitab ini, puncak dan hal maksimum yang boleh saya berikan kepada Anda, wahai orang-orang yang membaca kitab ini, hanya menunjukkan mana taat dan mana maksiat. Setelah itu, saya tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membuat Anda melakukan hal yang taat atau membuat Anda menjauhi hal maksiat. Kenapa? Karena di dalam hal ini, di dalam tupoksi ini ada Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna qul innal huda hudallah.
Ketahuilah bahwasanya hidayah itu milik Allah. Karena itu jangan sampai ada yang berkecil hati di antara para ustaz, di antara para habaib, yang jika sudah berdakwah lama tapi yang mendengarkan hanya sedikit. Kul innal huda hudallah. Tugas Anda hanya menyampaikan. Tugas Allah lah, domain Allah lah yang menjadikan orang-orang itu melakukan apa yang Anda katakan, hadir terhadap apa yang Anda lakukan. Tugas Ustadz hanyalah bayan wal balal, menyampaikan dan menjelaskan. Karena kenapa? Menjelaskan dan menyampaikan itu akan menjadi hujjah bainaka wa bainallah yaumal qiyamah. Ketika ada orang berbuat maksiat, Allah akan bertanya kepada orang tersebut, apakah tidak ada kiai, apakah tidak ada habaib yang menjelaskan kepada Anda tentang apa yang wajib dilakukan dan apa yang wajib dihindari di dalam Islam ini? Ada. Kalau ada, kenapa engkau tidak melakukan? Wallahi, saya lebih banyak melihat YouTube, saya lebih banyak melihat acara-acara yang tidak relevan dengan Islam. Saya lebih banyak melihat film. Saya jarang melihat ceramah-ceramah ustadz. Hujjatun. Kalau sudah ada ustadz berceramah, sudah ada kiai yang menjelaskan, sudah ada habib yang berdakwah, tapi Anda tidak mendengarkan, hadhihi qamatil hujjah alaih. Maknanya Anda yang salah, bukan para ustadz yang salah. Ustadz hanya mendengarkan, ustadz hanya menjelaskan. Tugas Anda mendengarkan dan tugas Anda melakukan. Itulah yang ingin dikatakan oleh Imam Ghazali, kul innal huda hudallah. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalam ala Muhammadin rasul wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du, fa'lam ayyuhal haris ala iktibasil ilm al mudhir min nafsi sidqur rabbati fi wa farti ta'attushi ilaihi. Ketahuilah wahai al haris, orang-orang yang mempunyai semangat tinggi untuk iktibasil ilm, untuk mengambil ilmu, untuk menuntut ilmu. Al-mudhir min nafsihi sidqur raghbati fihi, yang menampakkan pada dirinya itu benar-benar. Orang-orang kalau sebagian orang itu kalau menuntut ilmu itu semacam orang lapar yang melihat makanan sedap. Yakni air liurnya itu mengalir, netes, kalau bahasa Jawa itu menetes. Netes air liurnya itu. Orang-orang penuntut ilmu juga seperti itu. Ketika melihat ilmu, ketika melihat kitab, air liurnya itu menetes. Ada orang suka ada orang itu suka bekerja, namanya workaholic. Ada orang suka shopping, shopaholic. Ada orang itu menyetir kereta-kereta atau mobil-mobil yang mahal. Saya tak tahu namanya, mungkin carholik atau apa. Yakni hobi orang itu berbeda-beda. Ada orang memang hobi akan ilmu. Annaka in kunta taksidu bitolabil ilmi al munafasata wal mubahata wa taqadduma alal akron. Kalau kamu bermaksud untuk menuntut ilmu, hati-hati. Kalau kalian ini bermaksud untuk hadir majelis taklim, menuntut ilmu itu baik, tidak ada yang menuntut ilmu itu jelek. Masalahnya adalah niat apa yang Anda niatkan ketika Anda itu hadir di dalam majelis ilmu. Niat apa yang Anda niatkan ketika Anda itu hadir di dalam majelis taklim. Kalau Anda hadir maulid, kalau Anda hadir ceramah, apa yang Anda niatkan? Kalau niat Anda itu munafasah, berlomba-lomba, kamu ini hadir majelis taklim berapa? 5 kali hadir aja kok kurang ajar sama saya yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dalam majelis taklim. Wal mubahat, tak berbangga-bangga. Lihat nih, saya ini ashabul khidmah. Lihat, saya ini ceramah di mana-mana. Tidak ada satu jengkal pun di Indonesia yang tidak saya sentuh. Waduh, saya bilang sudah seperti iblis saja ini. Yang mana iblis itu dulu juga berbangga-bangga bahwasanya mana ada satu jengkal di dunia ini sudah pernah saya sujudi. Jangan Anda itu berceramah, berniat untuk berbangga-banggaan. Saya itu sudah di Hadramut lama, saya sudah di Mesir, saya di bumi Syam, saya ini lama. Engkau ini masih berapa? Cemen loh. Kalau Anda menuntut ilmu hanya untuk qadum alal akron, hanya untuk lebih daripada akron, maknanya meremehkan kawan-kawan. Ini orang-orang cemen.
saya ini sudah menuntut ilmu, lata ujuhin nas ilaik, dan membuat orang-orang itu lebih condong kepada agar banyak orang dekat dengan saya. Akhirnya saya mendapat banyak transferan, saya mendapat banyak amplop, saya banyak mendapat uang. Kalau hanya menuntut ilmumu itu untuk maksud itu, wallah saya kira hal-hal semacam itu rugi. Benar-benar rugi orang yang menuntut ilmu hanya bermaksud untuk membuat orang itu suka kepadanya. Kalau Anda hanya ingin viral, kalau Anda hanya ingin dikenal banyak orang, loh, ilmu itu bisa Anda buat apapun. Tapi Anda berniat menuntut ilmu hanya untuk ini, saya kira ilmu terlampau besar dengan niat seremeh ini. Wallahu alam. Wajam ihutami dunia, wallah. Anda berniat menuntut ilmu agar mendapat gaji yang besar. Wallah, saya nak menjadi ustadz. Ustadz itu banyak sekali amplopnya, sekali berceramah berjuta-juta. Kalau di Malaysia beringgit-ringgit, beribu-ribu ringgit, ratusan ringgit sekali berceramah. Orang-orang bekerja 1 bulan dapat 4.000 ringgit. Ustadz sekali berceramah mungkin dapat 10.000 ringgit. Sekali berceramah dapat 30 juta. Setiap diundang first class. Itu namanya jam'u hutami dunia, mengumpulkan. Hutam ini reruntuhan dunia. Maknanya dunia itu hanya sisa-sisa. Ilmu yang Anda dapatkan jauh lebih berharga daripada dunia yang Anda kumpulkan. Kenapa? Karena ilmu ini akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Janganlah kalian itu menuntut ilmu hanya untuk dunia. Tapi kalau Anda menuntut ilmu, kemudian Allah memberi dunia, jangan ditolak. Tapi jangan sampai niat asasi dalam menuntut ilmu itu hanya untuk dunia. Biasanya orang kalau menuntut ilmu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segalanya. Kalau dia memang benar-benar ikhlas menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia akan ikut. Tapi jangan sampai sekali-kali Anda belajar fikih, Anda belajar nahwu, Anda belajar tasawuf, Anda belajar akidah, Anda belajar ilmu-ilmu tafsir hadis hanya untuk mengumpulkan uang saja. Fa'antasa'in fi hadmi dinik. Barang siapa menuntut ilmu hanya untuk perkara-perkara dunia, ketahuilah, maka engkau itu sudah berusaha untuk menghancurkan agamamu dan menghancurkan dirimu sendiri, dan kamu menjual akhiratmu dengan duniamu. So, ini adalah teguran. Bahkan untuk saya pun ini adalah teguran. Dan untuk semua orang yang menuntut ilmu ini adalah teguran. Kita ini adalah manusia. Tidak itu bermaksud baik terus, tidak ada. Yang bermaksud baik itu adalah nabi, bermaksud adalah setan. Yang namanya manusia kadang-kadang bermaksud baik, kadang-kadang bermaksud tak baik. Tugas kita sebagai seorang muslim, kalau kita itu sedang bermaksud untuk tidak baik, maka nafikanlah, maka tepikanlah, maka hilangkanlah maksud itu. Kalau ada maksud yang baik, maka peluklah maksud itu. Kalau ada maksud yang tidak baik, tepikanlah, langsung kita hilangkan. Janganlah pura-pura, oh saya ini tidak pernah seperti itu. Saya kira kalau ada itu mungkin ustadz gadungan seperti itu. Karena Anda ini manusia, sepandai-pandainya Anda, seustad-ustadnya Anda tetap manusia. Setan tetap bermain di dalam hati Anda. Tugas Anda sebagai orang yang mengerti agama adalah bisa membedakan mana permainan setan dan bukan permainan setan. Ketika ini permainan setan dan dia mempermainkan hati Anda dalam berniat menuntut ilmu, lebih baik Anda ini belajar ilmu ini. Kenapa? Ilmu ini banyak orang suka, akhirnya Anda berceramah, nanti banyak yang mengundang. Loh, kalau Anda berniat seperti itu, langsung beristighfarlah, astagfirullah. Ini bukan niat yang baik. Tuntutlah ilmu apapun itu untuk dengan niat untuk menjelaskan kepada orang-orang itu mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk, agar setelah itu tugas kita sebagai ustadz selesai. Tugas Anda bukan membuat orang itu mendapat hidayah, bukan itu. Kenapa? Karena kul innal huda hudallah. Hidayah itu hanya milik Allah. Tugas Anda sebagai seorang ustadz menjelaskan. Kemudian orang itu mau berjalan dimanapun, bukan urusan Anda. Kalau Anda memaksa orang untuk berjalan di jalan yang baik, saya kira itu sudah offset. Anda menjadikan tugasnya Allah, tupoksinya Allah, domainnya Allah, Anda bermain di situ. Karena itu Imam Ghazali dari awal, kul innal huda hudallah. Aku menjelaskan masalah ini, katanya Imam Ghazali. Aku tidak menjamin kamu akan melakukan apa yang kunasihati. Akan tetapi
sebagai seorang pengarang kitab hanya menjelaskan kalau kamu menuntut ilmu karena dunia, maka kamu sudah menghancurkan dirimu, agamamu, dan kamu menjual akhirat dengan dunia. Wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika fi dunyak fasafkatuka khasirah wa tijaratuka ba'irah. Dibilang, maka dagangmu itu rugi, wa mu'allimuka, jelas ya, dan menjual akhirat yang tidak terbatas hanya dengan dunia. Berapa yang Anda dapatkan dengan menjual ilmu Anda? 1 miliar, 2 miliar, itu tidak harganya kalau Anda lihat nikmat yang akan Anda dapatkan di akhirat dengan semua ilmu Anda itu untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah kepada umat-umat yang ada. Karena wallahu alam, saya lihat saat ini tuh banyak orang itu kebingungan untuk mencari mana ustadz yang bisa aku pegang. Mana ustadz yang bisa aku pegang. Sekarang banyak orang mungkin belajar setahun, 6 bulan, pesantren kilat sudah menjadi ustadz, baca Al-Quran blekak-bleku, apa blekak-bleku itu tidak lancar, sudah menjadi ustadz. Mungkin membuat jenggot panjang sudah menjadi ustadz. Tunjukkan bahwasanya Anda itu alim, tunjukkan bahwasanya Anda itu baik, tunjukkan bahwasanya Anda itu mengerti ilmu agama. Ada salah seorang ustadz itu saya suka mengatakan bahwasanya diri kita alim, kita menunjukkan diri kita hebat, itu bukan sombong. Biasa kok. Ada orang, kalau kita melihat dokter spesialis, ada yang mengatakan konsultan hukum, itu tidak sombong. Tapi kalau saya kiai, itu sombong, repot. Saya itu mengatakan bahwasanya saya itu orang alim, saya itu orang yang mengerti ilmu akidah, ilmu fikih, agar orang ketika ada masalah datang ke saya untuk konsultasi akidah. Apakah akidah saya itu benar? Apakah tasawuf saya itu benar? Karena salah-salah di dalam akidah Anda boleh masuk neraka. Walaupun Anda di dunia itu banyak orang cium tangan ke Anda, tapi hakikatnya Anda akan masuk neraka. Salah-salah di dalam akidah. Karena itu, Anda pun masuk neraka dan guru Anda pun membantu Anda untuk masuk neraka. Kenapa? Karena guru Anda mengetahui bahwasanya Anda itu menuntut ilmu bukan karena dan tetap diajari. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanik. Dan gurumu membantumu untuk kemaksiatanmu, maka gurumu pun juga mendapat dosa. Gurumu pun juga mendapat dosa. Karena itu belajarlah dengan benar, benarkan, ketika itu tampakkan ilmu Anda, agar orang-orang itu mempunyai pegangan. Oh, ini loh ustadz yang benar, ini loh ustadz ala madzhab ahli sunnah wal jamaah. Berapa banyak orang ngakunya aswaja, ternyata liberal. Orang ngakunya aswaja, ternyata syiah. Banyak sekali saya lihat beberapa orang yang mengaku dirinya berdasarkan ke Rasulullah, ternyata syiah. Berapa banyak saya melihat orang yang banyak mengaku aswaja, ternyata liberal. Tidak tahu, orang-orang awam tidak akan tahu mana madzhab ahli sunnah, mana liberal, mana syiah, apalagi mana wahabi. Dan semuanya ustadz, semuanya berjenggot, semuanya mungkin memakai sorban, mungkin imamahnya juga besar. Saya tidak memakai imamah. Mungkin kalau saya berjalan dengan mereka, mungkin yang dianggap ustadz adalah mereka, bukan saya. Orang-orang yang mengajari ustadz-ustadz semacam itu, ustadznya mereka pun juga akan mendapat pahala. Kenapa? Karena membantu orang tersebut untuk menyesatkan manusia. Wa syarikun laka fi khusranik, dan ustadzmu pun, gurumu pun akan menjadi sekutu Anda di dalam kerugianmu. Wa huwa kaba'i saifin min qati'i thariq. Orang yang mengajarkan, ustadz yang mengajarkan kepada murid yang hanya ingin mencari dunia, murid itu, dan ustadznya tahu ilmunya akan dipakai untuk mencari dunia, maka dia seperti menjual senjata kepada perompak. Haram. Saya tahu. Kalau saya mengajari orang ini mantik, dia akan membuat hoaks, dia akan menjadi ahli hoaks. Saya tahu kalau saya itu mengajari orang ini akidah, dia akan menyerang mazhab ahli sunnah wal jamaah. Saya tahu mengajari, maka saya seperti memberi senjata kepada perompak. Wa makna ana ala maksiatin walau bi syatri kalimah kana syarikan fiha. Barang siapa membantu orang dalam kemaksiatan walaupun dengan sepatah kata,
bagian hadis, walaupun dengan isyarat mata, bukan sepatah kata, tapi dengan isyarat mata. Ada perompak, ada seseorang mau memukul kawannya, dia tanya kepada menggunakan ilmunya untuk digunakan untuk menyerang Islam. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fi ma bainaka wa bainallahu ta'ala min ta'allumil ilm al hidayah duna mujarradir riwayah fabsyir, katanya Imam Ghazali. Adapun kalau niatmu antara Anda dan Allah, walaupun orang-orang anggap Anda ini apa saja, berapa banyak kalau orang itu saya ini belajar ilmu lama, penuntut ilmu, ketika masuk dalam kitab yang besar dibilang Anda ini sombong. Loh, tolak ukur itu bukan apa persepsi manusia, tapi apa niat Anda antara Anda dan Allah. Kalau niat Anda, niat yang Anda sembunyikan antara Anda dan Allah itu untuk menjelaskan kepada manusia mana yang benar dan mana yang baik, bukan hanya cakap saja. Alim. Oke. Maaf tadi ada sedikit reconnect. Kalau seumpamanya niat Anda dan dalam menuntut ilmu Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan kepada manusia mana yang baik dan benar, bukan hanya riwayah. Mana riwayah ini, oh saya ini banyak menghafal ilmu agar dipandang Anda ini alim, itu saja. Bukan hanya itu, akan tetapi agar Anda itu bisa untuk memberikan hidayah. Anda dikenal alim itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai niat Anda di dalam menuntut ilmu itu, akan tetapi niat Anda itu bukan hanya untuk menjadi alim, akan tetapi yang namanya alim Anda jadikan wasilah untuk menyebarkan ilmu Anda. Anda dikenal sebagai orang alim agar orang itu bisa untuk menyebarkan ilmu Anda. Itulah maknanya untuk menjadi alim. Jadi Anda dikenal sebagai alim, Farel menjadi alim itu hanya sebagai wasilah dan wasitoh untuk menyebarkan ilmu Anda. Bukan itu adalah maksud hakiki untuk Anda itu menuntut ilmu. Fa innal malaikata tabsutulaka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfirulaka idza sa'id. Kalau Anda menuntut ilmu untuk menjelaskan kepada manusia, maka malaikat, akan tetapi harus kalian ketahui, saya akan ketahui bahwasanya yang namanya hidayah itu, dapatnya hidayah itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai awal dan akhir, dan ada zahir dan ada batin. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Maka Anda tidak akan sampai puncak dan finish daripada hidayah, martabah akhir daripada hidayah, kecuali sudah menguasai bidayah, sudah menguasai basicnya. Karena itu saya tuh heran kalau ada orang-orang itu langsung ingin membaca kitab yang tinggi-tinggi, langsung ingin amal yang hebat-hebat. Sesuai bebas, basic dulu. Anda tidak akan bisa untuk menjadi seorang wali yang hebat. Oh saya sudah sudah tidak ingin sholat fardu 5 waktu lagi. Itulah yakni maknanya kalau kita ini ingin sampai kepada puncak daripada hidayah, kita harus ambil daripada basicnya. Jangan tidak ingin mulai daripada basic, tapi langsung ingin masuk ke puncak. Anda akan tersesat. Dan Anda tidak akan sampai kepada dalamnya hidayah kecuali Anda itu sudah selesai ala dohir hidayah. Waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Dan di dalam kitab ini aku akan menunjukkan kepada kalian itu apa sih sebenarnya bidayatul hidayah, awal mula daripada hidayah, agar Anda bisa untuk mengetes diri Anda. Saya ini cukup tidak? Bisa apa tidak handle yang paling basic daripada level hidayah? Atau jangan itu, Anda bisa naik sikit demi sikit. Dan Anda mengetes hatimu dengan bidayatul hidayah ini. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan walaha qabilah fadunaka wa tatallu ila nihayat wa tatallu ila biharil ulum wal mukasyafat. Kalau Anda itu mendapatkan hati Anda itu masih ma'ilan, yakni condong kepada bidayatul hidayah, kepada tingkat yang paling rendah, dan jiwamu itu
untuk menerimanya. Sudah, maknanya levelmu itu masih di dalam level basicnya di dalam hidayah. Tak usah bahasa jamaahnya itu ndak usah yahanu. Kalau bahasa Melayunya tak sah. Kalau bahasa Indonesianya ndak usah sok. Ndak usah sok kalian ini ingin masuk ke tingkat yang paling tinggi. Coba dulu di level yang paling rendah dulu. Kuat apa tidak? Bisa kasaf, amal wirid ini, wirid itu. Wallahi, coba belajar bidayatul hidayah. Inilah kenapa Imam Ghazali ini disukai oleh para thalib ilim dan tidak disukai oleh orang-orang yang sombong. Karena itu Imam Ghazali itu apa namanya menunjukkan kepada kita itu level kita sebenarnya. Level kita sebenarnya itu banyak orang yang tidak mau menerima hakikat dirinya, dia tidak akan suka dengan Imam Ghazali. Kalau Anda, katanya, kalau jiwa Anda ketika saya jelaskan bidayatul hidayah itu tidak suka dengan apa yang disebutkan dalam bidayatul hidayah ini, maka ketahuilah bahwasanya jiwa yang membuatmu menuntut ilmu itu adalah jiwa yang buruk, yakni nafsul ammaroh bisu waqadin tahadot muti'atan li syaitonil lain. Sebenarnya jiwa yang tidak suka dengan kitab bidayatul hidayah atau apa yang saya sebutkan sampai kalian itu benar terjebak dengan jebakannya. Wa qasduhu an yurawija 'alaika syarra fi ma'radil khair, dan maksudnya dia adalah untuk yurawij. Yurawij itu marketing kebaikan, tapi hakikatnya adalah kejelekan. Yakni hanya kejelekan yang ditutup dengan kebaikan. Hakikatnya jelek tapi kalimatul haq urida bihal batil. Ini menuntut ilmu, ini datang pengajian, tapi ternyata di sana malah bertemu dengan pacarnya. Di sana berghibah, di sana ngerumpi. Lu memang sih datang pengajian, tapi hakikatnya itu adalah kejahatan. Hatta yulhikaka bil aksarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan maksudnya setan adalah untuk menjadikanmu orang-orang yang paling merugi. Fadlul ilm wa darajatal ulama, dan ketika itu setan akan menyebutkan di dalam dirimu itu apa? Oh, fadilah menuntut ilmu, fadilah hadir majelis taklim, fadilah ini. Itu hanya sebagai tipuan saja, tapi hakikatnya kalian itu sudah diperdaya oleh setan. Wa ma warada fihi minal akhbari wal athar wa yulhika sallallahu alaihi wasallam. Dan menyebutkan kepadamu itu tentang fadilah-fadilah menuntut ilmu dan melupakan dari kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisnya yang maknanya barang siapa isdada ilman, barang siapa yang tambah ilmunya tapi tambah dekat kepada Allah, maknanya dia itu tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hadis song dipotong mulutnya itu dengan gunting-gunting yang panas daripada malaikat Jibril kepada mereka. Fakultu man antum, kalian ini siapa? Kok sampai kalian itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika